Intan Aula Filiandari dari Perkenalkan, nama saya Intan Aula Filiandari dari D4 Okupasi Terapi kelas B. Dan di sini ada beberapa teman-teman Intan yang akan berkenalan. Izin masuk. Perkenalkan, saya Dani Frendy. Kami di sini dari kelompok 6 D4 OTP tingkat 2. Halo, selamat malam Kak. Saya Ivan Adriansyah, juga dari kelas B, dari Poltekkes juga. Ya, malam. Halo Kak, selamat malam. Saya Udaya Saiful dari Poltekkes juga, dari kelas B. Ya. Aku izin kenalan juga ya. Iya Kak, silakan. Ya. Namaku Dina Fitriani Wardani, bisa panggil Mbak Dina aja. Aku lulusan kalau D3-nya tahun 2019, D4-nya tahun 2020. Izin bertanya, Mbak. Pengalaman kerjanya itu Mbak udah berapa lama? Oh ya, kalau untuk kerja dulu waktu lulus D3 sambil lanjut D4 aku sempat kerja di MIMPK Kartasura jadi shadow teacher itu 1 tahun. Terus habis itu aku balik ke Berau kerja di RSUD Berau. Berarti udah sekitar 1,5 tahunan lah kerja di RSUD. Terus aku juga part time di Mandiri Kids. Gitu. Jadi aku selama ini pengalamannya emang di anak. Untuk usia, kemudian alamat rumah, terus itu di mana ya? Kalau umurku 23 tahun. Terus alamatnya di Sambaliung, di Berau aja, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Oke Mbak, izin masuk ya. Kita ada beberapa pertanyaan yang Mas tanyain. Langsung aja ya Mbak ya. Di klinik dari pengalaman Mbak itu, di klinik Mbak itu biasanya kondisi apa yang ditangani Mbak? Kalau aku karena sekarang dominannya aku pegang di RS Berau itu rata-rata pasiennya autis. Terus kalau kondisi yang ada itu ada autis, ADHD, CP, DS, LD, udah itu aja. Paling banyak Untuk autis. kondisi, ini maksudnya Mbak. Untuk kondisi-kondisi tadi itu biasanya pelayanan OT yang dikasih itu yang kayak gimana? Gini, jadi kalau di rumah sakit kami itu kan ada SOP-nya ya. Kalau tiap tindakan sesuai kasusnya itu ada SOP-nya masing-masing. Nah, jadi kalau di kami sebelum ke terapis itu harus ke dokter rehab medik dulu. Nanti di sana diperiksa sama dokter, terus dikasih diagnosanya apa. Nah, nanti dirujuk tuh, dia butuh terapi apa aja, apa OT aja, atau bareng sama TW, sama FT, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia memang butuhnya di OT aja, nanti kami ada asesmen juga, asesmen awal gitu kan. Nah, nanti kalau
masalah treatment yang dikasih itu pasti sesuai sama hasil asesmennya gitu, sesuai kondisinya anak, dia butuhnya apa, kita bikin programnya apa, kayak gitu. Kan tadi itu ada kayak di screening dulu di dokter ya Mbak ya. Itu tuh efektif nggak dalam pemberian layanan di OT-nya sendiri? Gimana? Gimana, Dek? Tadi kan sebelum pasien ke OT itu ada tahapan-tahapan dulu kan Mbak, dari dokter terus baru dialihin ke terapis. Nah, sistem itu tuh efektif nggak Mbak di layanan OT sendiri nanti? Kalau dari kami sih efektif ya, soalnya kan kita apalagi kalau kita nanganin anak itu kita memang butuh kolaborasi tim lah istilahnya. Kita nggak bisa mengakui oh ini cuma butuh OT kayak gitu. Kan yang mengasesmen awal kan tetap dokter ya. Itu memang kewenangannya beliau sebagai dokter rehab medik. Nah, jadi kami biasanya kolaborasi. Pun kalau misalnya dokter cuma ngerujuk anak ini untuk ke OT, tapi seiring berjalannya waktu kok kami lihat kayaknya anak ini juga butuh ke fisioterapi nih, misalnya gitu kan. Nah, nanti kami bilang sama dokter, dok ini anak ini kayaknya butuh ke fisioterapi juga. Nah, nanti dokter ngevaluasi setiap 2 bulan sekali harus ada evaluasi rutin kayak gitu. Kalau misalnya juga, dok ini program OT-nya udah selesai dari kami, kira-kira selanjutnya butuh program apa gitu. Misalnya dokternya bilang, oh ya nanti dilanjutkan terapi bicara, kayak gitu. Jadi memang kerja tim itu lebih enak daripada kalau kita kerja sendiri. Kan jadi ada pengimbangnya gitu. Izin masuk ya Kak. Kalau Ya. misalkan di beberapa pasien kakak itu kan ada yang beda suku. Misalkan di beberapa suku itu ada yang nada bicaranya tinggi, mungkin dari orang tuanya apa gimana, itu gimana pelayanan kakak untuk merubah perilakunya gitu Kak? Ya, jadi memang ada anak yang terbiasa, dia itu terpapar, istilahnya terpapar ya kita bilangnya ya, terpapar bawaan dari suku gitu ya. Kalau di sini rata-rata misalnya suku Banjar, misalnya Banjarmasin, itu kalau ngomong cepat banget. Nah, sekeluarga tuh ngomongnya cepat. Jadi akhirnya anaknya kondisinya speech delay karena dia bingung mau nangkap omongan keluarganya ini cepet semua kayak gitu kan. Akhirnya dia artikulasinya nggak jelas. Nah, dari situ kami edukasi ke keluarganya. Kalau misalnya ngajak anak ngomong itu harus lebih pelan, artikulasinya jelas, bentuk bibirnya harus jelas dan anak melihat ke bibir kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita terbiasa ngomongnya cepat ke anak, dia belum tentu paham apa yang kita bilang kayak gitu. Jadi treatment yang kami kasih itu kalau di OT kami tetap pakai nadanya kita ya gitu ya misalnya. Nah, nanti tinggal edukasi ke keluarganya aja kayak gitu. Oke Kak. Terus kalau misalkan dari orang tua pasien ada yang mensupport sama ada yang nggak mensupport, mungkin dalam ngasih terapi di rumahnya, fasilitasnya itu Kak, itu gimana tanggapan Kakak untuk perkembangan proses terapinya? Ya, berasa banget ya soalnya anak itu terapi istilahnya kita hitung aja dalam 1 minggu dia cuma 2 kali terapi. 1 kali terapi cuma 1 jam misalnya. Berarti dalam 1 minggu itu cuma 2 jam dia di terapi. Sisanya kan dia menghabiskan waktunya di rumah. Otomatis peran orang tua, peran keluarga besar itu pengaruh banget buat si anak gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang tua yang memang mensupport, jadi kami ada buku penghubung
selain edukasi secara langsung, kami juga ada buku penghubung. Di buku itu kami tulis nanti PR-nya apa aja, kayak gitu kan. Tadi terapinya apa aja, kayak gitu. Nah, kalau orang tua yang dia kooperatif, dia bakal ngelakuin PR yang kita kasih. Efek ke si anak juga bakalan beda. Anaknya jadi lebih bagus karena lebih sering terstimulus kan di rumah. Tapi kalau untuk orang tua yang cuek, yang dia udah nyerahin aja lah, pokoknya anakku udah terapi di rumah, ya pola asuhku tetap kayak gini gitu kan. Dia nggak ngerubah pola asuh, ya otomatis perkembangan si anak juga nggak secepat yang disupport orang tua, kayak gitu. Sering kali misal dia rutin terapi misalnya kan, terus dia pergi liburan. Liburan saya kayak ini nih, libur lebaran, 2 minggu dia libur misalnya. Terus tahu-tahu masuk, kondisinya balik lagi kayak di awal. Unresponsif, terus hiperaktif, kayak gitu kan. Nah, nanti kita tanya sama orang tuanya, selama liburan, gimana pola asuhnya, kayak gitu. Nanti endingnya orang tuanya juga jujur sendiri. Oh, ini kemarin habis dikasih makan, banyak makan coklat, banyak makan manis-manis, misalnya gitu kan. Terus pas jalan-jalan, soalnya banyak orang, jadi dikasih HP aja biar nggak kemana-mana. Nah, dari situ udah kita balik lagi terapisnya ya, garuk-garuk kepala gitu, ngulang program lagi dari awal. Jadi itu penghambat juga, pola asuh orang tua tuh berperan penting banget buat perkembangan anak. Oke, baik. Ya, Izin terima masuk kasih ya, ya, Kak. Kak. Iya. Izin masuk, Kak. Ya. Kalau misalkan ada keluarga yang menengah ke atas, terus apakah terapinya itu dibedakan atau bagaimana, Kak? Gimana, Dek? Semisal ada pasien, itu kan ekonomi orang tua tidak tertentu ada di atas semua, ada yang menengah ke bawah. Kemudian semisal ekonomi yang bawah atau ekonomi yang menengah ke atas, apakah terapinya dibedakan atau disama saja? Sama aja. Kalau kami di sini mah nggak ada bedanya. Kita ngelayanin sama-sama manusia soalnya, Dek. Jadi kan nggak mungkin kita bedainnya gitu. Mau dia, istilahnya kalau di rumah sakit ada pasien BPJS sama pasien cash, pasien umum gitu ya. Itu sama aja, treatmentnya sama, durasi terapinya juga sama. Yang ngebedain itu tinggal orang tuanya mau support atau enggak gitu. Sedikit cerita pengalaman, ada satu orang tua, dia dari keluarga berkecukupan. Dia bayarnya cash. Dia ngerasa, aku nih bayarnya cash, ya udah anakku harus diduluin, kayak gitu kan. Nggak mau ngantri, kayak gitu. Nah, karena dia nggak mau anaknya ini udah ribet kemana-mana gitu. Sedangkan satu lagi orang tuanya itu kita bilang orang kampung ya, cuman ini doang, keluarganya cuma dari orang tuanya peternak misalnya kayak gitu. Ya karena dia datang duluan, ya tetap kita duluin, mau dia pasien BPJS, mau dia pasien umum, siapa yang datang duluan itu yang kita duluin gitu. Nggak peduli mau BPJS mau cash, namanya antri tetap antri. Kalau kami kayak gitu, nggak ada ngebedain. Apalagi dari segi treatment gitu. Sama aja. Toh kerangka acuan yang kita pakai juga tetap sama. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mah sama aja. Terima kasih. Iya. Kalau pemberian terapi di pasien di kondisi tertentu, apakah dibedakan untuk terapisnya ya, Kak? Misalkan LD untuk terapis ini, terus tingkat pendidikannya tuh dibedakan gitu. Kalau kebetulan, kalau di RS tempat aku kerja, seniorku itu D3. Tapi beliau sudah punya pengalaman kerja jadi OT kurang lebih ada 10 tahunan lebih. Kalau di tingkatan ini udah expert ya, kalau ininya. Nah, jadi sebenarnya tingkat pendidikan itu memang ilmunya kita jadi lebih update daripada beliau gitu yang D3. Cuman pengalaman itu nggak bisa bohong, tetap buat ngebaca karakter anak
beliau tetap lebih top, tetap lebih oke gitu kalau baca karakter anak. Soalnya dia pasien yang dia temuin kan juga udah macam-macam ya daripada aku yang walaupun misalnya aku D4 gitu. Jadi tetap banyak sharing, nggak ada yang namanya untuk kondisi yang kayak gini cuman pasien cuman terapis yang D4 yang bisa megang kayak gitu. Enggak. Sebenarnya kalau nggak salah ya, kalau di aturan itu yang boleh nge-assessment sebenarnya cuman yang D4 kayak gitu kan. Yang D3 itu pelaksana. Sebenarnya kayak gitu kalau kalau nggak salah ya di aturan. Nah, cuman karena kami di sini juga terapisnya di rumah sakit itu cuman 3 orang terapisnya, sedangkan dengan pasien yang banyak. Ya udah jadi semuanya sama aja gitu, nggak ada dibedain. Toh juga beliau yang 2 seniorku yang lain juga pengalamannya juga udah banyak banget gitu. Jadi justru aku yang banyak belajar dari beliau-beliau itu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Ya, izin masuk, Kak. Ya. Jadi kan gini, Kak, setiap anak itu kan pasti tumbuhnya itu pengaruhi faktor kan dari tempat tinggalnya itu kan berbeda-beda, Kak. Ada yang mungkin faktornya lingkungannya kurang bagus, ada yang lingkungannya bagus gitu ya, Kak. Kalau semisal Kakak itu dapat anak yang mungkin suka jahil sama terapis, terus kadang suka ngigit gitu, itu yang Kakak lakukan gimana? Apa marah, terus kita tegur apa gimana gitu, Kak? Oke. Memang resiko kita jadi terapis ya, digigit, dipukul kayak gitu kan. Cuman memang itu udah resiko. Nah, kalau kami biasanya lebih ke ini ya, kan di behavior terapi itu ada yang namanya reinforcement ya. Tapi nggak tahu, aku terakhir dengar katanya sih nggak ini ya, nggak berlaku ya reinforcement itu ya. Nggak tahu. Mungkin karena kami di sini kurang update ilmu kali ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya jawabanku kurang tepat gitu. Kalau di sini kami masih nerapin tuh reinforcement positif, reinforcement negatif. Jadi biasanya misalnya dia mukul sekali gitu. Sudah dibilang jangan mukul. Nanti itu kalau mukul tuh sakit kayak gitu kan. Terus ternyata diulangin lagi. Kalau mukul lagi nanti dibikin perjanjian, bikin aturan gitu. Kalau mukul lagi berarti nggak boleh main apa-apa, nggak boleh megang mainan yang ada di sini misalnya kayak gitu. Ya udah nanti kalau dia mukul lagi udah sampai akhir misalnya dia nggak dikasih mainan apapun yang dia mau kayak gitu. Kalaupun dia maksa, kita pakai teknik prom. Jadi di prom macam-macam ya, di prom itu bisa kita peluk erat, bisa dipegang saya tangannya kayak gitu. Biasanya pakai cara kayak gitu. Cuman kalau yang namanya ngebales anak nggak boleh ya. Sama aja kita ngasih contoh gitu. Semisal gini, Kak, apakah perjanjiannya itu berlaku juga kalau semisal kan anaknya itu dari pengaruh faktor lingkungan yang jelek, jadi anaknya tuh kayak suka ngomong kasar gitu loh, Kak, ke terapisnya gitu. Jadi apakah diterapin juga kita bikin perjanjian gitu kalau diulangin nggak akan dikasih mainan apa gimana gitu, Kak? Iya, biasanya kami terapin kayak gitu. Terus nanti cross check ke orang tua, misalnya dia hari ini ngomong kasar, misalnya ibu bodoh gitu, misalnya bodoh gitu ya misalnya. Nah, nanti kita cross check ke orang tua, dia dapat dapat kata-kata ini dari mana kayak gitu kan. Nah, di situ biasanya orang tua akhirnya di awal pasti orang tua bilang, ih nggak tahu juga Bu dapat dari mana. Tapi pasti akhirnya dia juga jujur tuh orang tua. Kalau misalnya kita ini terus kita tanya gitu kan. Misalnya dapat dari ini kakaknya ngomong kayak gitu dia contoh kayak gitu. Nah, misalnya kakaknya nih orangnya bagus aja udah sekolah biasa gitu. Kakaknya yang dikasih pengertian kalau ngomong kayak gitu nggak bagus, nggak baik kayak gitu kan. Nah, nanti dari si anak juga
tetap tetap harus harus konsisten. Kalau misalnya memang nggak boleh ngomong kasar ya nggak boleh kayak gitu. Iya Kak, sebelumnya tadi kan Kakak udah bilang ya, Kakak itu bekerja di 2 tempat, yang satu di RS di rumah sakit, terus yang satu part-time gitu ya Kak. Bisa Iya. dijelasin nggak Kak, untuk, jam pelayanannya, terus 1 minggu itu berapa hari kerja gitu nggak Kak? Terus sama 1 kali sesi terapi gitu berapa menit, apa 1 jam gitu, berapa gitu Kak? Oh ya. Kalau di RS jam kerjaku dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 1-an. Nanti dari situ karena deket terus aku langsung lanjut ke klinik ke Mandiri Kids namanya. Nanti dari jam 1 sampai jam 5 sore. Itu full aku kerjanya dari Senin sampai Jumat. Kayak gitu. Nanti di hari Sabtu aku full di Mandiri Kids dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk sesi Kalau untuk oh ya, maaf maaf Kak, untuk sesi terapi ya. per 1 anak itu berapa menit Kak? Mm-mm. Kalau di rumah sakit satu anak cuman kami kasih 30 sampai 35 menit. Soalnya kan kalau di rumah sakit pasien BPJS banyak ya. Jadi kisaran waktunya cuman segitu, mengingat terapisnya juga cuma 3 orang. Nah, kalau untuk yang di klinik, kami satu anak itu kasih 1 jam. Gitu. Sebenarnya di Berau ini masih minim banget terapisnya jumlahnya. OT di Berau baru 5 orang. Sedangkan pasiennya banyak gitu. Barangkali kalian lulus mau ke sini kan? Mantap. Izin masuk Kak. Kan Iya. dari kayak di RS sama di klinik itu kan ada mungkin tarifnya beda ya, Kak, untuk per sesi terapinya. Nah, perbedaan tarif itu juga ngaruh nggak sama layanan terapi yang di Hmm, kalau itu, kalau menurut saya ya, karena di RS itu waktunya juga cuman 30 menitan, jadi lebih murah. Terus kalau di klinik kan 1 jam, jadi otomatis lebih mahal. Jadi bukan ke layanan terapinya, tapi lebih ke waktu pemberian terapi sih yang ngebedain. Terus sama ini juga, kalau misalnya di klinik kan otomatis kami ngetik laporan ya, tiap 2 sampai 3 bulan sekali kami bikin laporan. Kalau di RS cuman ya ditulis di rekam medisnya aja, nggak ada laporan ini, laporan tertulis gitu. Sama kami punya buku penghubung. Jadi tiap terapi kami tulis di situ. Tadi terapinya apa, terus PR-nya di rumah apa. Izin bertanya Kak, kan di daerah Kakak itu terapisnya masih sedikit. Untuk biasanya ada terapis baru yang ingin masuk kerja kayak gitu, apakah sulit ya Kak? Kayak untuk pendaftaran kerjanya atau mencari pekerjaannya untuk terapis itu apakah sulit? Mudah banget. Karena kami yang nyari orang di sini. Syukur-syukur kalau ada yang mau gitu, yang mau ikut kerja di sini. Sebenarnya harusnya terapisnya 6 nih, tapi tadi yang tahun kemarin lulus, ini apa tuh namanya, malah udah teken kontrak di Jawa, jadi nggak balik ke sini gitu. Jadi sebenarnya kami nyari orang, soalnya lumayan jam kerjaku aja tiap hari berarti hitungannya dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berasa juga dan tiap jam pasti ada pasiennya. Jadi lumayan
Suamiku malah dari Senin sampai Minggu full. Untuk jam kerja sendiri itu kan full ya Kak ya. Nah itu kalau misalkan pasien dari pasiennya, apakah pasiennya udah dijadwal, misal pasien A jadwalnya hari ini atau bebas datangnya Kak? Iya, dijadwal deh. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kasihan nunggunya. Nanti keburu bad mood sebelum masuk. Jadi kalau di rumah sakit, kami jadwalin ini, apa tuh namanya, harinya aja. Nanti jam datangnya terserah mereka gitu. Kalau di klinik, hari sama jamnya kami tentukan. Apakah dari kan misalkan udah terapisnya ini udah menjadwalkan untuk hari Senin misalkan. Terus si pasien hari Senin ini tidak bisa hadir, tapi dia minta hari Selasa. Kayak gitu apa bisa, Kak? Kami Bisa lihat, ganti hari atau kalau kami lihat jam kosongnya dulu, jadi baik di RS maupun di klinik, itu kami ada grup orang tua pasien. Nah, nanti kalau misalnya ada yang izin, misalnya pasien A ini hari Senin jadwalnya, tapi dia izin gitu kan, minta diganti hari Selasa. Nanti kami bilang, nanti kalau hari Selasa ada yang izin bisa masuk, Mam gitu. Nah, nanti kalau misalnya hari Selasa ada yang izin, nanti terus dia konfirmasi di grup, Bu, saya mau izin gantiin jadwal anak B kayak gitu. Jadi nggak bakal tumpang tindih sih. mungkin yang teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari aku udah cukup. Izin masuk dari aku juga udah cukup menjawab dari pertanyaan teman-teman tadi. Ya, kalau dari aku udah cukup. Tadi Mbaknya sudah menjelaskan sangat rinci menurutku. Terima kasih. Sama-sama. Kalau dari aku cukup sih. Terima kasih ya Kak. Maaf malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Makasih udah diluangin waktunya juga. Nggak apa-apa, sama-sama. Semangat presentasinya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak, udah meluangkan Sama-sama waktunya. deh. Selamat malam. Malam. Aku izin live ya. Iya, Assalamualaikum. Kak. Iya Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini masih berapa menit? 9 menit ya?